Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang, perkenalkan nama saya Febiola Rares, mahasiswi dari Universitas Negeri Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, beserta contoh soal dan pembahasannya berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Teman-teman sekalian pasti sudah pernah meminum minuman berelektrolit. Tapi apakah kalian tahu apa itu sebenarnya larutan elektrolit dan apa perbedaannya dengan larutan non-elektrolit? Simak penjelasan berikut ini. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu larutan. Larutan adalah campuran yang homogen terdiri dari dua zat atau lebih. Suatu larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat yang jumlahnya banyak biasanya disebut pelarut, sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Larutan ada yang dapat menghantarkan arus listrik dan juga ada yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita masuk pada pembahasan larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan ini dapat menghantarkan listrik disebabkan karena zat elektrolit terurai menjadi ion-ion karena pengaruh arus listrik. Pada larutan elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul-molekul air dengan partikel-partikel zat cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat sehingga partikel-partikel zat dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Kita bisa melihat di gambar yang di sebelah kiri adalah larutan elektrolit kuat yang menyebabkan nyala lampu terang dan banyaknya gelembung. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah larutan elektrolit lemah yang menyebabkan nyala lampu redup serta sedikitnya gelembung. Sekarang kita akan membahas tentang larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik disebabkan karena larutan tersebut tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada non-elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul-molekul air dengan partikel-partikel zat tidak cukup kuat untuk memutuskan ikatan antar partikel zat, sehingga partikel-partikel zat tidak dapat lepas sebagai ion-ion bebas. Contoh dari larutan non-elektrolit yaitu sukrosa, etanol, urea, dan gula. Pada gambar ini kita bisa melihat adanya contoh larutan non-elektrolit. Tidak ada ion yang terionisasi yang menyebabkan lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung. Setelah mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, sekarang kita akan membahas soal beserta juga penyelesaiannya. Dan soal-soal ini
diambil dari indikator berdasarkan kemampuan berpikir kritis. Indikator yang pertama yaitu memfokuskan pada pertanyaan. Contoh indikator soalnya, disajikan sebuah masalah atau problem, aturan, kartun, atau eksperimen dan hasilnya. Kemudian siswa dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas kebenaran argumen atau kesimpulan. Di sini ada contoh soal. Dari suatu percobaan daya hantar listrik, beberapa larutan yang telah dilakukan oleh beberapa murid didapatkan data sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa melihat tabel. Kemudian, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan yang termasuk elektrolit lemah dan kuat berturut-turut adalah larutan titik-titik. Dengan menggunakan indikator, kita dapat menjawab dengan kita bisa menguji kekuatan daya hantar listrik suatu larutan menggunakan uji nyala lampu dan gelembung gas. Kemudian kita akan mendapatkan datanya, yang mana yang bisa menghantarkan arus listrik secara berturut-turut, dan kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa yang dapat mengantarkan arus listrik secara berturut-turut adalah 1 dan 2. Kemudian indikator kedua menganalisis argumen. Contoh indikator soalnya yaitu disajikan deskripsi sebuah situasi atau 1 atau 2 argumentasi, kemudian siswa dapat memberikan alasan mendukung argumen yang disajikan. Contoh soalnya, 2 buah larutan A dan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala bila menguji larutan A. Sedangkan bila larutan B diuji, lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Dari pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tadi karena kita sudah mempelajari apa itu dan macam-macam larutan elektrolit, kita dapat menjawabnya. Maka di sini berdasarkan informasi pada soal yang mengatakan bahwa lampu menyala saat menguji larutan A, maka dapat kita simpulkan bahwa larutan ini adalah larutan elektrolit. Kemudian kalau di larutan B dapat dipastikan bahwa larutan ini adalah elektrolit lemah. Kita masuk pada indikator terakhir yaitu menjudgment induksi. Contoh indikator soalnya, disajikan sebuah pernyataan, informasi atau data, dan beberapa kemungkinan kesimpulan. Kemudian siswa dapat menentukan sebuah kesimpulan yang tepat dan memberikan alasannya. Contoh soal, dilakukan 3 macam percobaan, P, Q, dan R, untuk mengetahui daya hantar listrik 2 jenis larutan sebagai berikut. Di sini ada gambar, teman-teman bisa melihat. Dan kemudian di antara ketiga percobaan tersebut yang dapat menyebabkan lampu menyala adalah, kita bisa melihat dan tentu jawabannya di sini adalah P saja dari 3 percobaan. Demikian pembahasan tentang materi elektrolit dan non-elektrolit. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.